Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan kasih sayangnya membuka pintu-pintu rezeki bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh, mencari dan bersandar hanya kepadanya. Tidak ada satu pintu pun di langit dan bumi yang tertutup kecuali Allah lah yang kuasa membukanya. Tidak ada jalan yang buntu, kecuali Allah lah yang mampu meretasnya. Shalawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad, sang pembawa cahaya petunjuk, yang telah menunjukkan kepada kita jalan-jalan menuju keberkahan dan keselamatan. Beliaulah sosok yang ajarannya tak hanya menyentuh ruhani, tapi juga membimbing kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita semua tentu mendambakan kehidupan yang penuh berkah. Kita ingin rezeki yang luas, usaha yang lancar, hati yang tenang, serta hidup yang diberi kemudahan. Namun tidak sedikit dari kita merasa pintu-pintu itu seakan tertutup rapat. Usaha sudah dilakukan, ikhtiar tak pernah berhenti, namun hasil belum juga tampak. Disinilah letak pentingnya zikir, doa, dan kedekatan kepada Allah. Di antara zikir yang luar biasa, dahsyatnya adalah zikir Ya Fattah, salah satu Asmaul Husna yang mana sangat istimewa. Ya Fattah berarti, wahai zat yang maha membuka. Nama ini bukan sekadar nama, tapi merupakan sifat Allah yang menunjukkan kekuasaannya untuk membuka segala pintu yang tertutup, baik pintu rezeki, pintu keberhasilan, maupun pintu pertolongan. Zikir ini disebut oleh sebagian ulama sebagai rajanya zikir, pembuka pintu kekayaan, bukan semata-mata karena mampu menghadirkan kekayaan materi, tapi karena ia mengundang keberlimpahan dari segala arah, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Maka pada kesempatan mulia ini, marilah kita bersama-sama menelusuri makna, keutamaan, dan cara mengamalkan zikir agung ini. Semoga dengan menghidupkan zikir Ya Fattah dalam hati dan lisan, Allah membukakan untuk kita semua pintu-pintu kebaikan yang selama ini kita tunggu dan doakan. Amin ya rabbal alamin. Kata Ya Fattah berasal dari akar kata fattaha, yang dalam bahasa Arab bermakna membuka, memberi jalan, melapangkan, atau memutuskan perkara. Dalam konteks Asmaul Husna, Al-Fattah merupakan nama Allah yang menggambarkan sifatnya sebagai zat yang maha membuka segala sesuatu, yang menyingkap tirai-tirai penghalang, yang membukakan jalan bagi siapa saja yang dikehendakinya, dan yang memberi keputusan yang adil atas segala perkara di langit dan bumi. Makna membuka di sini bukan hanya terbatas pada hal-hal fisik seperti membuka pintu atau jalan, tapi mencakup segala bentuk pembukaan dalam hidup manusia. Allah membuka hati yang keras menjadi lembut, membuka pikiran yang buntu menjadi terang, membuka jalan keluar di saat seseorang merasa terjebak dalam kesulitan hidup, dan membuka pintu-pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah temeparan Al-Fattah. Dalam surah Saba ayat 26, Allah berfirman, katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia akan memberi keputusan di antara kita dengan benar. Dan Dialah Al-Fattah yang maha membuka, maha mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang bisa memberi keputusan, membuka kebenaran yang hakiki, serta membukakan jalan antara yang benar dan yang batil. Dia bukan hanya membuka pintu dunia, tapi juga membuka pintu keadilan, kebenaran, dan cahaya petunjuk. Manusia seringkali menghadapi kondisi di mana semua pintu terasa tertutup. Usaha sudah dilakukan, doa sudah dipanjatkan, tapi hasil belum juga tampak. Di saat itulah, menggantungkan harapan hanya kepada Al-Fattah menjadi kunci. Tidak ada yang mampu membuka sesuatu kecuali atas izinnya. Bahkan daun yang jatuh pun tidak luput dari pengetahuan dan kehendaknya.
Ketika seseorang dizalimi dan merasa tidak punya jalan pembelaan, maka Allah sebagai Al-Fattah akan membukakan jalan keadilan. Ketika seorang hamba hidup dalam kegagalan, kebuntuan, dan tekanan batin, maka zikir kepada Ya Fattah bisa menjadi jembatan untuk kembali melihat cahaya harapan. Allah lah yang membuka peluang di tengah keterbatasan dan harapan di tengah keputusasaan. Banyak ulama sufi dan orang-orang syaleh menjadikan zikir Ya Fattah sebagai amalan rutin harian. Mengapa? Karena mereka menyadari bahwa tiada keberhasilan tanpa izin Allah, tiada rezeki kecuali yang dibukakan olehnya, dan tiada kejernihan hati kecuali yang Dia kehendaki. Mereka menggantungkan urusan dunia dan akhiratnya kepada Al-Fattah dengan penuh keyakinan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa zikir Ya Fattah memiliki keistimewaan untuk membuka pintu-pintu yang tertutup secara batin maupun lahir, termasuk rezeki, jodoh, pemahaman ilmu, hidayah, kemudahan urusan, hingga solusi dari permasalahan yang kompleks. Inilah mengapa zikir ini dikenal sebagai zikir pembuka keberuntungan dan kekayaan, selama dilakukan dengan niat yang lurus, hati yang bersih, dan amalan yang istiqamah. Maka, marilah kita renungi bahwa hanya Allah sebagai Al-Fattah yang mampu membukakan untuk kita pintu-pintu yang selama ini terasa tertutup rapat. Jangan pernah meremehkan kekuatan zikir ini. Ia bukan jimat atau mantra, tapi bentuk penghambaan dan ketundukan kita kepada Allah, Sang Maha Pembuka segala urusan. Bila hati ini terus menyebut Ya Fattah, maka yakinlah pintu-pintu yang mustahil sekalipun akan Allah buka bagi kita dengan waktu dan cara terbaik menurutnya. Mengapa zikir Ya Fattah disebut sebagai rajanya zikir pembuka kekayaan? Karena ia mengandung kekuatan spiritual yang luar biasa dalam membukakan pintu-pintu kehidupan, termasuk di dalamnya pintu rezeki, keberkahan usaha, kelapangan hati, dan solusi atas segala kesulitan. Nama agung ini berasal langsung dari Asmaul Husna, dan setiap nama Allah menyimpan rahasia dan manfaat yang sangat dalam bagi mereka yang menghayati dan mengamalkannya. Ketika seseorang istiqamah mengucapkan Ya Fattah dengan penuh keyakinan, seakan-akan ia sedang mengetuk pintu-pintu langit, memohon kepada Zat yang Maha Membuka agar membukakan jalan terbaik dalam hidupnya. Banyak ulama sufi dan ahli tasawuf menyebut zikir ini sebagai kunci energi spiritual untuk membongkar segala bentuk kemacetan hidup, baik dalam hal rezeki, karier, jodoh, maupun ketenangan batin. Zikir ini juga disebut sebagai pengundang pertolongan Allah, karena melalui nama ini, seorang hamba menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Allah. Dia sadar bahwa sehebat apapun perencanaan manusia, tetap Allah lah yang menentukan hasil akhirnya. Maka zikir Ya Fattah menjadi bentuk penyerahan total sekaligus usaha batiniah untuk mengetuk pintu kemudahan dari arah yang tak pernah disangka. Dalam pengalaman para ahli spiritual, mereka menyaksikan sendiri bagaimana zikir ini membawa kemudahan dalam urusan-urusan sulit. Ada yang dulunya bangkrut, kini berhasil. Ada yang hidupnya tertutup dari berbagai kesempatan, kini menemukan jalan rezeki yang tak pernah dibayangkan. Semua itu karena mereka bukan hanya berzikir, tapi juga menghidupkan zikir dalam hati, lisan, dan perbuatan mereka. Zikir Ya Fattah juga memperhalus jiwa. Saat seseorang mengulanginya dengan penuh kesadaran, dia akan merasakan hatinya menjadi lebih lapang, pikirannya lebih tenang, dan langkah hidupnya lebih terarah. Ini bukan hanya tentang hasil materi, tapi juga tentang kekayaan batin dan spiritual. Inilah yang jarang disadari, bahwa kelapangan jiwa seringkali menjadi sumber datangnya rezeki dunia. Zikir ini juga membentuk energi positif yang kuat dalam diri, membuat seseorang menjadi lebih semangat, tidak mudah menyerah, dan penuh harapan. Dalam ilmu psikologi spiritual, orang yang sering berzikir dengan kesadaran akan membentuk vibrasi optimisme yang selaras dengan kehendak Allah. Disinilah letak keajaiban zikir. Ia mempertemukan doa dan takdir dalam satu garis kehidupan. Keutamaan lainnya adalah bahwa zikir ini menarik perhatian langit.
Dalam hadis qudsi, Allah berfirman bahwa siapa yang mengingatnya di dalam hati, maka Allah akan mengingatnya pula. Dan siapa yang menyebut namanya dalam sebuah majelis, maka Allah akan menyebut namanya di hadapan para malaikat. Bayangkan bila kita menyebut Ya Fattah dengan penuh cinta, betapa besar perhatian Allah kepada kita. Maka jangan pernah remehkan kekuatan zikir ini. Amalkan dengan penuh harap dan sabar. Jadikan Ya Fattah sebagai teman setia dalam setiap langkah hidup kita. Bukan hanya saat sempit, tapi juga saat lapang. Karena Allah bukan hanya membuka ketika kita terdesak, tapi juga memelihara ketika kita bersyukur. Siapa yang terus-menerus menyebut namanya, maka Allah akan membukakan baginya pintu-pintu yang tak pernah ia duga sebelumnya. Pertanyaan yang sering muncul adalah, bagaimana cara kita mengamalkan zikir Ya Fattah dengan benar? Agar merasakan manfaatnya, pertama dan paling utama adalah menyadari bahwa zikir bukan sekadar rangkaian kata, melainkan bentuk penghambaan, doa, dan pengakuan bahwa kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Maka, pengamalan zikir ini harus dimulai dari niat yang tulus dan kesadaran hati yang mendalam. Waktu terbaik untuk membaca zikir Ya Fattah adalah setelah sholat fardu, terutama setelah sholat subuh dan di waktu-waktu hening seperti setelah sholat tahajud. Saat itu, suasana hati dan jiwa lebih tenang, pikiran jernih, dan peluang terkabulnya doa sangat besar. Apalagi tahajud merupakan waktu di mana Allah sendiri turun ke langit dunia dan mengabulkan doa-doa hambanya yang bersungguh-sungguh. Untuk jumlah pengulangan, para ulama menganjurkan membaca Ya Fattah sebanyak 71 kali, 313 kali, atau 1000 kali, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tidak perlu memaksakan jumlah yang terlalu berat, karena yang lebih penting adalah istiqamah dan kehusyukan. Bacalah dengan tenang, tidak tergesa-gesa, dan resapi maknanya dalam hati. Sebelum mulai berzikir, niatkan dengan jelas apa yang kita mohon kepada Allah. Misalnya, Ya Allah, bukakanlah untukku pintu rezeki yang halal dan luas, mudahkanlah segala urusanku, lapangkanlah dadaku, dan tuntun aku dalam jalan keberkahan. Niat yang jelas akan menjadi arah bagi hati kita saat menyebut nama Allah dan membuat zikir menjadi lebih bermakna. Zikir harus dilakukan bukan hanya dengan lisan, tapi juga dengan hati yang hadir. Jangan biarkan zikir menjadi rutinitas mekanis tanpa makna. Hadirkan kesadaran bahwa kita sedang menyebut nama Allah yang Maha Membuka, Zat yang menggenggam seluruh nasib manusia. Dalam setiap ucapan Ya Fattah, tanamkan harapan bahwa pintu-pintu yang tertutup akan terbuka dengan izinnya. Namun, penting untuk kita pahami bahwa zikir bukanlah pengganti usaha, melainkan penguat usaha. Jangan sampai kita mengharap rezeki terbuka hanya dengan berzikir, tanpa dibarengi dengan kerja keras, usaha nyata, serta ketekunan. Allah mencintai hambanya yang berzikir sambil bergerak, yang berdoa sambil berikhtiar, dan yang berserah diri sambil tetap bertanggung jawab. Di sisi lain, zikir yang dilakukan dengan konsisten juga harus disertai dengan amal saleh, menjaga akhlak, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan menjauhi hal-hal yang haram. Rezeki yang halal dan berkah tidak akan datang kepada mereka yang masih gemar berbuat maksiat. Maka, bersihkan hati, luruskan jalan, dan zikir akan menjadi magnet keberkahan dalam hidup kita. Akhirnya, jadikan zikir Ya Fattah sebagai amalan harian yang melekat dalam diri, baik dalam keadaan susah maupun lapang. Latih lidah kita untuk terbiasa menyebutnya, dan latih hati kita untuk selalu berharap kepadanya. Bila hati telah menyatu dengan nama Ya Fattah, maka kita akan melihat bagaimana Allah membukakan pintu demi pintu dalam hidup, satu persatu, tepat pada waktunya.
Hadirin yang dirahmati Allah, betapa banyak kisah nyata yang menggambarkan keajaiban zikir Ya Fattah dalam kehidupan manusia. Zikir ini bukan sekadar amalan lisan, melainkan sumber kekuatan batin yang membangkitkan harapan, memperkuat jiwa, dan mengundang pertolongan Allah secara perlahan namun pasti. Banyak yang telah merasakannya, bukan hanya ulama atau orang-orang saleh, tapi juga masyarakat biasa yang mau bersungguh-sungguh. Seorang pengusaha pernah mengalami kebangkrutan total. Semua usahanya runtuh, asetnya habis, dan keluarganya berada di ambang keputusasaan. Dalam titik nadir itu, ia mulai rutin membaca zikir Ya Fattah 313 kali setiap malam setelah tahajud, dengan air mata dan hati yang pasrah. Ia terus berzikir sambil membenahi niat, memperbaiki amal, dan membangun usaha kecil dari nol. Subhanallah, dalam beberapa bulan, pintu-pintu rezeki mulai terbuka. Sekarang, ia menjadi pengusaha sukses dengan prinsip hidup yang kokoh. Jangan tinggalkan zikir, karena dari situlah kekuatan sejati datang. Ada juga seorang ibu penjual kue keliling. Hidupnya sederhana, tapi hatinya besar. Ia diberi amalan Ya Fattah oleh seorang guru ngaji di kampungnya. Setiap hari, sambil membuat adonan dan menyiapkan dagangan, lisannya terus melafalkan Ya Fattah. Tak disangka, beberapa bulan, kemudian usahanya berkembang, pelanggannya bertambah, dan ia bahkan bisa membuka warung kecil. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya menjawab, "Saya tak punya apa-apa, tapi saya punya Allah yang Maha Membuka." Begitu pula seorang pencari kerja yang telah bertahun-tahun menganggur. Ia lelah, nyaris putus asa, hingga suatu hari mendengar ceramah tentang zikir Ya Fattah. Ia mulai mengamalkannya setiap selesai salat fardu, khususnya subuh dan isya. Ia juga memperbanyak sedekah semampunya, walau hanya 1.000-2.000 rupiah. 3 bulan kemudian, ia mendapat pekerjaan yang layak, bahkan di luar dugaan. Pekerjaan itu bukan hanya memberinya penghasilan, tapi juga ketenangan dan rasa syukur yang dalam. Apa kunci dari kisah-kisah ini? Mereka semua punya satu kesamaan: sabar, istiqomah, dan yakin bahwa pertolongan Allah itu nyata. Mereka menjadikan zikir sebagai senjata batin yang memperkuat perjuangan lahir. Mereka tidak hanya berharap kepada Allah, tetapi juga berusaha keras di dunia nyata. Inilah kombinasi yang tidak mungkin gagal: zikir, ikhtiar, dan tawakal. Zikir Ya Fattah bukanlah jimat yang bekerja secara instan. Ia bekerja melalui perubahan dalam jiwa kita, menumbuhkan harapan, membangkitkan energi positif, dan membuka hati untuk menerima petunjuk Allah. Ketika hati kita terbuka, maka langkah kita pun akan diarahkan menuju pintu-pintu takdir terbaik. Banyak orang yang dulu merasa jalan hidupnya gelap, kini berkata, "Zikir inilah yang menyalakan lentera dalam hatiku." Zikir juga mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru dalam menunggu hasil. Orang yang berzikir dengan keyakinan tahu bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan hambanya. Bahkan ketika hasil belum tampak, sesungguhnya zikir sudah mulai bekerja, membuka ketenangan jiwa, menyejukkan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan dari situlah keberuntungan sejati bermula. Maka, mari kita ambil inspirasi dari kisah-kisah ini. Jadikan zikir Ya Fattah bukan hanya bacaan di waktu sempit, tapi sahabat setia di sepanjang hidup. Jangan hanya menjadikannya solusi darurat, tapi rutinitas penuh cinta. Percayalah, Allah tidak pernah menutup pintu bagi hamba yang terus mengetuknya. Dan dengan zikir inilah kita terus mengetuk sampai pintu-pintu langit terbuka dan rahmat Allah turun menyelimuti hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, zikir Ya Fattah bukan sekadar bacaan biasa. Ia adalah senjata rohani yang menghubungkan jiwa kita dengan langit. Ia adalah panggilan seorang hamba kepada Rabb-nya, memohon agar pintu-pintu yang tertutup terbuka, agar jalan yang sempit menjadi lapang, dan agar hati yang gelisah menjadi tenang. Zikir ini bukan untuk mengubah takdir tanpa usaha,
melainkan untuk menjemput takdir terbaik dengan hati yang berserah dan tangan yang bekerja. Ketika kita istiqamah dalam menyebut nama-Nya, perlahan-lahan akan kita rasakan perubahan dalam diri. Hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan semangat hidup kembali tumbuh. Kita mulai menyadari bahwa sesulit apapun hidup ini, selalu ada harapan bagi mereka yang tidak berhenti mengetuk pintunya. Dan tidak ada pintu yang tidak bisa dibuka oleh Allah Al-Fattah. Serahkan seluruh keluh kesah, rencana hidup, dan harapan kita kepadanya. Biarkan Allah yang membukakan jalan, bahkan saat kita tidak tahu kemana harus melangkah. Zikir Ya Fattah akan menjadi kompas spiritual, membimbing kita dalam gelapnya ujian, dan menuntun kita menuju cahaya ridha-Nya. Ingatlah bahwa orang yang paling kuat bukanlah yang tidak pernah jatuh, tapi mereka yang ketika jatuh, segera kembali berzikir, berdoa, dan bangkit bersama Allah. Maka jangan biarkan hidup kita hanya bergantung pada logika dan kekuatan duniawi. Sertakan Allah dalam setiap langkah kita. Jadikan zikir Ya Fattah sebagai napas harian yang menguatkan jiwa dan menumbuhkan harapan. Hari ini kita mungkin belum melihat hasil dari zikir kita. Tapi jangan ragu, Allah tidak pernah tidur, tidak pernah lalai dari hamba-Nya. Dia mendengar setiap bisikan, tahu setiap luka, dan melihat setiap usaha. Dan siapa yang bersabar dalam zikir dan ibadah, maka pintu-pintu keajaiban akan terbuka satu persatu, tepat pada waktunya. Maka marilah kita keluar dari majelis ini dengan semangat baru, membawa nama Ya Fattah dalam hati kita. Bukan hanya sebagai bacaan, tetapi sebagai pengingat bahwa Allah mampu membuka apapun yang tertutup dalam hidup kita. Mari kita hidup dalam kebergantungan yang indah kepada Allah, karena di sanalah kebahagiaan dan keberkahan sejati berada. Sebelum kita menutup majelis ini, mari kita mengangkat tangan dan memohon dengan penuh harap. Ya Allah, wahai Al-Fattah, bukakanlah untuk kami pintu-pintu rezekimu, pintu-pintu keberkahanmu, pintu-pintu kemudahan dalam segala urusan kami. Lapangkan hati kami, kuatkan langkah kami, dan jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur, sabar dalam ujian, dan istiqamah dalam ibadah. Jangan Engkau tutup pintu ampunan-Mu bagi kami, dan tuntun kami ke jalan-Mu yang lurus. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, semoga zikir Ya Fattah benar-benar menjadi cahaya dalam hidup kita. Cahaya yang menuntun, bukan hanya saat kita gelap, tetapi juga saat kita terang. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah karena kesungguhan dan keikhlasan dalam berzikir kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.